saya akan menjelaskan mengenai client state manipulation. Jadi, client state manipulation itu apa? Client state manipulation itu adalah serangan yang terjadi ketika penyerang memanipulasi data yang dikirim dari sisi pengguna ke server. Nah, serangan ini itu memanfaatkan fakta bahwa browser itu berada di perangkat pengguna sehingga isi request, parameter URL, form, cookie, maupun data lainnya dapat diubah sebelum dikirim ke server. Jadi, intinya dari client state manipulation ini adalah upaya untuk mengubah data yang berasal dari browser untuk menipu server agar menjalankan tindakan yang tidak semestinya. Nah, jenis dari client state manipulation itu ada elevation of privilege dan juga ada cookie manipulation. Tapi saya akan mulai dulu dari elevation of privilege. Langsung saja masuk ke halaman home Groovyyard dan di sini sudah login sebagai pengguna biasa. Nah, jadi di percobaan ini tuh bakal mencoba menaikkan dari akses sebagai pengguna biasa ke akses menjadi admin, karena sebenarnya tujuan dari elevation of privilege itu adalah serangan untuk meningkatkan hak akses pengguna biasa menjadi pengguna dengan hak akses lebih tinggi, misalnya kayak administrator. Nah, jadi ini halaman home dari pengguna biasa ya. Lalu kita akan masuk ke profile. Jadi ini udah masuk dengan user ID seperti ini. Jadi nanti untuk meningkatkan aksesnya itu menjadi admin, itu nanti kita akan memanipulasi di bagian is admin ini pada URL profile. Nah, jadi di sini adalah ketika kita ingin mengconvert akun yang menjadi admin, maka kita perlu memanipulasi URL-nya pada bagian ini gitu. Save profile, action sama dengan updates, dan is_admin sama dengan true. Masuk ke bagian profile, di sini URL-nya masih menggunakan edit profile.ktl. Dan kita akan coba langsung ubah URL-nya menjadi save profile. Jadi udah kita enter. Nah, ini kan belum terjadi perubahan apapun gitu ya. Jadi untuk biar cookie yang sudah dimanipulasi itu yang sudah diganti melalui URL-nya tadi itu bisa bekerja, kita harus sign out dulu, baru kita sign in menggunakan akun yang sama dan username password yang sama. Nah, udah sign out, lalu kita sign in kembali. Nah, jadi kita sudah bisa berhasil login kembali dan sekarang sudah memiliki akses sebagai admin. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini sudah berada di halaman admin? Itu adalah melalui ini. Jadi ketika sudah muncul adanya fitur manage this server, ini artinya sudah berhasil masuk atau meningkatkan hak aksesnya itu menjadi administrator. Nah, kerentanan itu tuh bisa terjadi karena mungkin mekanisme pembatasan hak akses hanya ditampilkan di tampilan antarmuka aplikasi. Jadi fitur administrator itu memang disembunyikan dari pengguna biasa, tetapi endpoint server tetap bisa diakses langsung melalui URL seperti yang tadi. Sehingga ketika parameter is_admin sama dengan true dikirimkan melalui URL, statusnya itu bisa berhasil berubah menjadi administrator. Lalu untuk mitigasi dari elevation of privilege ini sendiri adalah dengan melakukan validasi
otorisasi di sisi server, sehingga server itu tidak boleh langsung mempercayai parameter yang dikirimkan oleh browser, termasuk parameter yang berkaitan dengan hak akses. Lalu juga bisa dengan menggunakan session management yang aman, agar perubahan hak akses tidak dapat dimanipulasi dengan mudah. Dan itu juga perlu menerapkan prinsip least privilege, sehingga setiap pengguna itu hanya diberikan hak akses sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh memiliki akses yang berlebihan. Baik, jadi melanjutkan dari case state manipulation, selanjutnya kita akan membahas mengenai cookie manipulation. Jadi cookie manipulation itu adalah serangan yang dilakukan dengan cara memanipulasi data cookie yang digunakan suatu aplikasi atau web untuk menyimpan informasi session. Nah, cookie itu sendiri itu sering digunakan karena protokol HTTP bersifat stateless, sehingga server membutuhkan mekanisme tambahan untuk mengenali pengguna yang login. Nah, format cookie yang digunakan oleh Gruyere itu adalah ini. Di format cookie yang ada di Gruyere adalah hash, username, admin, dan author. Nah, langsung aja masuk ke halaman home, dan ini udah masuk ke bagian admin yang sebelumnya ya. Di sini udah ada feature manage the server, jadi udah ada di akses admin. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan percobaan bypass gitu untuk username melalui URL ini gitu. Jadi kita bisa langsung mengirim request langsung bypass melalui URL ini gitu. Nah, akan dimanipulasi dengan mirip-mirip seperti sebelumnya ya, menggunakan save profile. And build new entity. Untuk user ID-nya akan di-set sebagai administrator aja gitu ya. Administrator. Admin. Jadi ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu untuk di Google Gruyere ini kita akan coba masuk dengan format yang menyerupai cookie dari Gruyere ini sendiri, yaitu username, admin, dan author. Untuk username-nya sendiri kita menggunakan nama administrator dan admin lalu author. Dan untuk password-nya adalah secret. Oke, jadi ini setelah diklik akun berhasil dibuat gitu ya. Dan mungkin di sini belum terlihat ya, ini masih dengan username yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita perlu sign out terlebih dahulu, lalu sign in kembali dengan menggunakan username dan password yang baru saja di administrator dengan password secret. Nah, maka setelah berhasil sign in, maka sekarang berada di halaman admin dengan username baru, yaitu administrator dan aksesnya admin. Kita lihat di ini username admin, user ID administrator, dan sebagai admin di sini seterusnya. Jadi kerentanan seperti ini tuh bisa terjadi karena Gruyere itu menggunakan akun pemisah seperti yang ini. Itu di dalam struktur cookie tetapi tidak membatasi penggunaan karakter tersebut pada username pengguna. Nah, akibatnya username yang dibuat penyerang itu dapat mengubah struktur cookie ketika diproses oleh server. Server yang tadinya itu akhirnya salah membaca bagian cookie dan menganggap pengguna memiliki role administrator. Nah, untuk dari mitigasi dari kerentanan ini sendiri bisa dilakukan dengan melakukan validasi input pada sisi server, misalnya untuk karakter seperti
kayak gini, garis pembatas ini lalu ada kurang lebih dari gitu, atau karakter lain yang dapat mempengaruhi struktur data tidak boleh diperbolehkan pada username pengguna. Atau dengan membatasi karakter input, struktur cookie bisa lebih aman dan juga tidak mudah dimanipulasi. Mungkin untuk mitigasi lainnya itu adalah bisa menerapkan session expiration dan mekanisme revoke session. Jadi cookie session itu tidak boleh berlaku selamanya karena dapat meningkatkan risiko replay attack dengan memberikan batas waktu penggunaan cookie dan juga melakukan validasi session secara berkala pada server. Risiko penyalahgunaan cookie bisa dikurangi.